Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya di pelajaran leadership Bapak Edi SKP. Berikut adalah identitas diri saya. Nama Dimas Dwi Kurniawan, NIM A21032, program studi D3 Teknologi Otomotif, tempat tanggal lahir Tarakan 7 April 2002, alamat Sumber Agung, Jombor, Jabar, Klaten, asal sekolah SMK Muhammadiyah 4 Kalian Tengah. Pemimpin formal dan informal. Pemimpin formal dapat didefinisikan sebagai orang baik pria maupun wanita yang oleh karena organisasi atau perusahaan membutuhkan sehingga ditunjuk berdasarkan surat keputusan pemegang dari organisasi yang bersangkutan untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak kewajiban yang berkaitan dengannya. Untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut yang diterapkan sejak semula, seorang pemimpin formal harus sadar bahwa akan menghadapi berbagai permasalahan yang akhirnya akan menjadi perubahan internal maupun perubahan eksternal yang akan dihadapinya. Seorang pemimpin formal sadar bahwa akan menghadapi berbagai permasalahan yang akhirnya akan terjadi perubahan-perubahan internal maupun perubahan eksternal yang akan dihadapinya. Dalam skema berikut ini merupakan menjelaskan 5 bidang perubahan formal yang juga sering terjadi bagi pemimpin informal. Pertama, perubahan dalam pengetahuan, informasi, dan teknik. Cepatnya perubahan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam informasi serta teknik-teknik informasi membuat setiap pemimpin formal harus mampu mengimbangi tingkat peningkatan dan penyesuaian terhadap ilmu pengetahuan, informasi, dan teknik-teknik yang harus dilakukan. 2. Perubahan dalam skop kepemimpinan. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi dengan sendirinya menimbulkan perubahan di dalam skop kepemimpinan. 3. Perubahan dalam lingkungan. Pemimpin harus mampu masuk dalam lingkungannya. Jika tidak, maka pemimpin tersebut akan tersingkir dari lingkungannya. 4. Perubahan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi. Perubahan isu pada masa-masa lampau tentu sangat berbeda dengan perubahan isu pada masa sekarang. 5. Perubahan dalam tingkat perubahan. Proses perubahan dalam tingkat perubahan harus dimengerti agar kesesuaian perubahan dapat diterapkan dengan tepat. Ciri-ciri pemimpin formal yaitu A. Berstatus pemimpin formal atau resmi, disahkan dan diangkat selama masa jabatan tertentu atas dasar legalitas formal atau menunjukkan pihak yang berwenang ada legalitas. B. Sebelum pengangkatan harus memiliki beberapa persyaratan formal terlebih dahulu. C. Diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas kewajibannya. D. Bisa mencapai promosi dan kenaikan pangkat formal dan dapat dimutasikan bila melakukan kesalahan-kesalahan. Pemimpin informal adalah seorang individu, baik pria maupun wanita yang walaupun tidak mendapatkan pengangkatan secara resmi dan formal, yuridis sebagai pemimpin informal dapat peranan sosial yang berwujud partisipasi sosial yang memunculkan tindakan-tindakan yang ditunjukkan kepada arah sasaran yang dipengaruhi oleh
status yang dimiliki orang yang bersangkutan di dalam masyarakat antara lain: A. Keturunan, B. Kekayaan dalam arti yang seluas-luasnya, C. Untuk kerja di masyarakat, D. Pendidikan, E. Ciri-ciri biologis. Sehubungan dengan status perlu diingat hal-hal sebagai berikut. 1. Transfer status. Status bapak ke anak seperti status Soekarno sebagai pemimpin ditransfer ke Megawati. Fidel Castro memberikan utus ke adiknya, Raul Castro, dan contoh lain sangat banyak sebagai proses transfer status di berbagai belahan dunia. 2. Case status pokok. Karena kinerja sendiri mendapat pengukuran sebagai buah hasil dari tindakan yang dihasilkan. Contoh A. Karena pewarisan kedudukan sebagai pemimpin. B. Karena kekuasaan pribadi. C. Karena dipilih oleh para pengikut-pengikutnya. D. Karena penunjukan oleh pihak atasan. C. Karena diakui oleh bawahannya. F. Karena situasi atau kondisi. Berikutnya, ciri-ciri pemimpin informal yaitu A. Tidak memiliki penunjukan formal legalitas sebagai pemimpin. B. Masyarakat menunjuk dirinya dan mengakuinya sebagai pemimpin. C. Status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih memenuhi dan menerima dirinya. D. Tidak dapat dimutasi. C. Tidak dapat mencapai promosi. F. Tidak memiliki atasan. Berikut adalah contoh-contoh pemimpin informal. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.